Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengar suara ya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita mulai. Dengar, Pak. Hmm. Sambil saya Oke. accept beberapa kawan Anda. Ya, kita mulai aja. Sebentar ini. Oke, udah join ada sekitar 15 orang ini. Sudah 23 ya. Oh, udah banyak 23. 9 masih admit. Oh, kok manual admitnya ya? Oke, sesudah approve. Eh, Baik, kita mulai. Sekarang mata kuliah jaringan sensor nirkabel. Sensor jaringan nirkabel, ya. Oke, kalau kemarin kita udah bahas beberapa karakteristik dan parameternya, dan sekarang kita bahas tentang ini. Ini pop-up-nya ke sini ya. Nggak bisa. Oke lah, kita continue. Oke, komputer network, jaringan komputer. Eh, Sensor jaringan nirkabel sangat erat hubungannya dengan jaringan komputer. Ini eh, seperti di slide. Slide-nya sudah kelihatan. Nampak nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Pak, Pak. Oke, Sudah, Pak. Sudah, Pak. oke. Komputer network, jaringan komputer. A computer network is a group of interconnected computing device capable of sending or receiving data. Jadi kata kuncinya sending or receiving data. Komputer network atau jaringan komputer mengirimkan dan menerima data. A computing device is just a computer is any device that can run a program. Ya, komputer sebuah komputer ya bisa bisa menjalankan program ya, such as tablet, phone, or smartphone. Jadi komputer itu dikategorikan sekarang ini tablet kita pun sebagai komputer. eh, Handphone pun sebagai komputer karena dikategorikan mempunyai prosesor sekarang kan itu ya, punya device input output dan lain-lain. Oke, ini apa? Masih ada yang saya admit ini. Oke. The computer device, ini computer device are connected to each other through communication. Communication media like coaxial cable. Jadi kalau dulu zaman dulu coaxial cable, cat-6 cable, fiber optic, cable, radio wave, microwave. Kalau zaman dulu masih pakai coaxial cable. Sekarang ini sudah ke fiber optik dan beberapa masih pakai UTP atau Cat6 cable. Switch, router, hub, NIC, network interface card are used to form computer network. Ini beberapa semuanya tentang jaringan komputer. Jadi sensor jaringan nirkabel eh, sangat erat kaitannya dengan jaringan komputer dan karena wireless sensor network ini contoh diagram. Kalau kita lihat di sini ada server, ada router, ada switch. Komputernya ada tiga, nanti dia terkonek ke switch. Setelah itu kirimkan ke server, ya ke server. Server untuk mengirim dan menerima data tersebut. Jadi ini basic form dalam jaringan komputer yang terkonek satu komputer dengan komputer yang lainnya. Oke, wired and wireless network. Kalau ini ada wire, ada wireless. A wireless local area network (LAN)
use radio wave to connect device such as laptop and mobile phone to the internet and to your business network and its application. Jadi wireless local area network yang kita sudah gunakan di teknik pun sudah menggunakan wireless LAN kan itu ya, dan sudah sangat familiar kita dengan wireless LAN ini, dan dia terkonek menggunakan radio wave, gelombang radio. Kalau ada pertanyaan, bagaimana sih komunikasi dengan wireless itu, dia menggunakan gelombang radio di 2,4 GHz. Ada yang 5 5 eh, 5G, 5 bukan 5 generation, 5 GHz. Di UWIR WiFi kita ada 2G dan ada 5G. 2G yang dimaksud itu adalah 2 GHz, 2,4 GHz. Dan 5 itu maksudnya 5,8 GHz. Ada 2 GHz dan 5 GHz. To connect device such as laptop dan lain. Setelah itu wired network ini wireless yang di atas, yang di bawah wire. Kalau wire itu terkonek dengan wire. Use cable, ya, use cable to connect device such as laptop, desktop, computer to the internet or another network. Ini contoh yang lain. A wired network has some disadvantage when compared to wireless network. The biggest disadvantage is that your device is tethered to the router. Jadi kalau wired ini ada kabel ke routernya. The most common wired network use cable connected at one end to the Ethernet port that on the network router. Jadi kalau wire kan ada kabel ya, seperti PC di kantor ada kabel ke network ke routernya. And at the other end to the computer or device. Jadi seperti ini. Ada komputer, ini switch, ada kabel ke sini. Ada kabel yang terkoneksi. Sementara wireless dia terkonek secara wireless tanpa kabel menggunakan radio wave, menggunakan gelombang radio. Oke, ini dua perbedaan wired and wireless network. Oke. Seterusnya ini sudah umum lah di jaringan komputer, sudah biasa ya kan gitu ya, sudah dibahas di materi perkuliahan di jaringan komputer. Oke, sekarang wireless sensor network. Oke. Kemarin saya sudah ceritakan juga uh, a wireless sensor network is an infrastructure less wireless. Jadi sebuah infrastruktur less wireless network that is deployed in a large number of wireless sensor. Dia deploy, disebarkan, dipasang dalam grup yang besar di wireless network, ya, seperti di dalam ad hoc manners that is used to monitor the system physical or environmental condition. Jadi seperti pada gambar ini ada analisis, ada storage, ada mining, ada processing. Sensing region one, ada base stationnya di sini. Yang warna hitam ini merupakan gateway untuk connected to internet. Jadi sensor node yang bawah yang tidak ada hitam itu, tidak ada warna itu, yang putih itu mengirimkan pesan ke gateway, ke base stationnya. Nanti base station ada mini database atau mini storage di dalam ini. Untuk temporary-nya nanti dia kirim ke internet, ke cloud. Dapat storage, ada mining, terus ada analisis, semua di cloud, ya, di cloud. Dan memproses data itu semua di cloud. Oke. Ini yang gambar yang pada umumnya kita gunakan sebagai storage, penyimpanan. Sensor node used to in wireless sensor network that onboard processor that manage and monitor the environment in a particular area.
They are connected to base station, which act as a processing unit in the wireless sensor network system. Jadi ini ada dua cluster, ada dua grup. Kalau areanya besar, Anda bisa bagikan beberapa cluster dan diingat cluster satu di mana, cluster dua di mana. Setelah itu Anda cek datanya decload. Oke, base station. Ini ada WSN Wireless Sensor Network. Setelah itu ada base station. In wireless sensor network, system is connected through the internet to share data. Jadi fungsinya uh, sensor node itu untuk mengirimkan data hasil pembacaannya. Kalau ada pembacaan data lingkungan, curah hujan misalnya, dia akan mengirimkan setiap berapa, 5 menit kah, 10 menit kah, tergantung timing yang kita program. Dan diharapkan menerima data tanpa losses. Ya, ada beberapa fakta juga. Waktu sensornya mengirimkan data, ada losses, ada eh, kehilangan data. Misal ada 4 parameter sensornya: suhu, kelembapan, curah hujan, arah angin, kecepatan angin ada atau 45. Hanya suhu saja yang dapat. Curah hujan tidak dapat. Ternyata entah koneksinya atau device-nya ada masalah, itu bisa diidentifikasi. Jadi eh, tidak selalu datanya full. Okay, wireless sensor network can be used for processing, analytic, storage, and mining of the data. Jadi ini dalam satu network ya, bisa melakukan storage, mining, mengumpulkan data, processing, memprocessing data, menganalisis data, dan lain-lain. Oke, ini untuk berikutnya. Wireless sensor network is collection of sensor node, ya, that distributed in arbitrary manners to solve a particular program. The position of the node is predefined. Ini posisinya kita yang tentukan, and based on random nature. It's not directly or indirectly connected with the base station. Base station is used to control and manage all sensor node. Jadi ada ke base stationnya. Nah, base station itu akan melakukan apa? Uh, controllingnya. Data yang penting saja. Ada yang nggak lengkap, dihapus atau dilewatkan. Data yang lengkap saja. Terus wireless sensor network consists of sensor node. Ini sensor node itu titik ujung, yang paling ujung yang mendeteksi apa, kalau contoh di lingkungan ya lingkungan, kalau ke industri ya industri dan lain-lain. That are deployed in high density and often in large quantities and support sensing, data processing, embedded computing, and connectivity. Jadi eh, sensor node itu, wireless sensor node atau sensor jaringan nikabel itu sebuah sistem. Ya, intinya untuk mengirimkan data. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan data sebanyak mungkin. WSN is a wireless network that consists of base station and number of node wireless sensor. Jadi node ini eh, identik dengan sensor ya, ada sensor gitu. These network are used to monitor physical or environmental condition like sound, pressure, temperature, and cooperative pass data through the network to the main location. Jadi apa, sensor node ini to monitor physical or environmental condition. Ini yang fungsinya. Kalau kita pasang tadi sensor suhu ya suhu, humidity ya humidity, curah hujan ya curah hujan dan lain-lain ya. Tergantung fungsi yang sensor kita gunakan itu. Nah, ini sangat erat kaitan dengan Internet of Things. Wireless sensor network sebenarnya bagian dari Internet of Things. Anda kan sudah belajar Internet of Things, beberapa dari Anda, dan the Internet of Things is describe the network of physical object. Jadi ada thingsnya, ada bendanya, physical objectnya. Internet of Things, physical object ya, ada things.
that are embedded with sensor. Dia sudah terembedded, sudah terintegrasi ke sensor, seterusnya software, dan ada teknologi for the purpose of connecting and exchanging data with other device and system over the internet. Jadi eh, kalau kita pasang sensor network kepada sistem IoT, Anda bisa baca data itu dan kumpulkan data itu. Seperti data di sini, vehicle asset atau person paid. Jadi ada kendaraan mobil, ada motor, ada tas, ada apa dan lain-lain. Anda bisa apa sebagai aset Anda bisa monitor ya. Ada agriculture automation, energy consumption, security and surveillance, building management. Ini gedung ya, bangunan gedung sudah biasa eh, menggunakan sensor, terutama gedung-gedung yang tinggi kan untuk mengantisipasi atau melihat sejauh mana getaran atau vibration yang dirasakan. Oke, ini ada mesin-to-mesin wireless sensor network, everyday things kan gitu ya, smart home dan cities, telemedicine and healthcare. Banyak contoh lain lagi eh, secara umum di bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan dan lain-lain yang menggunakan Internet of Things sebagai sensornya. Nah, the Internet of Things is the concept of connecting any device. Jadi konsepnya itu menghubungkan semua device. Jadi idea dari IoT itu Internet of Things, internet untuk benda itu sebagai ide eh, eh, perkembangan teknologi wireless secara global ya. So long as it has an on-off switch to the internet and the other connected device. The I itu is a giant network. IoT itu giant, besar. Network yang besar of connected thing and people. All of the which collected and share data about uh, the way are used and about the environmental around it. Jadi things itu tidak hanya benda manusia saja thingsnya itu ya, tetapi apa tapi mengkoneksikan berbagai, ada benda yang hidup, ada yang benda mati juga bisa dia koneksikan sebagai konsep dasar dari Internet of Things ini. Oke, saya admit dulu kawan Anda baru join ini. Abdul Malik Agil Tirta baru join. Oke, jadi skenario things tadi bisa mengkoneksi bukan hanya benda hidup saja, mesin produksi, agriculture tadi, pertanian, kelautan dan lain-lain. So banyak aplikasinya ya, cukup luas. Internet of Things PS wireless sensor network. Jadi gini, in IoT, in an IoT, all of the sensor directly send the information to the internet. For example, a sensor may use to monitor the temperature of the body of water, of a body of water. In this case, the data will immediately or periodically send directly to the internet, where a server can process the data and can be interpreted on a front end interface. Jadi kalau kita lihat di sini, Internet of Things, all of the sensor direct send information to the internet. Jadi terkoneksi langsung melalui gateway ya, melalui uh, gateway yang ditetapkan. Misal ada 100 sensor, kita tetapkan satu node yang terakhir yang dekat ke internet yang ada infrastrukturnya, kita gunakan sebagai sebuah gateway untuk mengumpulkan data tersebut. Jadi iya, langsung terkoneksi internet. IoT exists at a higher level than WSN. In other word, WSN is often a technology
used with an IoT application. Uh, apa? A fridge with the capability of sending temperature reading to the internet is unlikely to use a wireless sensor network, but it is an IoT device. Jadi ini ada contoh apa? Kulkas Anda, biasa ada kulkas yang menunjukkan suhu di dalam kulkasnya, menunjukkan suhu inside temperature of the fridge, inside the fridge. Nah, itu eh, eh, sudah terkonek langsung dan tidak merupakan wireless sensor network dan melainkan sebagai IoT device. IoT device ya yang menghubungkan. Sementara a wireless sensor network kebalikannya, in a wireless sensor network there is no direct connection to the internet. Jadi kalau IoT nanti tidak ada direct connection ke internet. Kalau WSN tidak ada direct connectionnya. Instead, the wireless sensor connected to some kind of the router or central node. Kecuali beberapa routernya terkoneksi ke wireless sensor network. A person may route the data from the router or central node SDC feed. That's being said, an IoT system can utilize a wireless sensor network by communicating with its router to gather data. Jadi ini perbedaan antara IoT dan WSN. Jadi kalau saya contohkan nanti apa beda IoT dengan WSN, Anda bisa jawab seperti ini ya. A large collection of sensor as in a mesh network can be used to individually gather data and send data through a router to internet in an IoT system. Jadi WSN ini dia mengirimkan data ke IoT system ya, lebih kecil biasanya. Wireless sensor network ini skalanya lebih kecil. Kalau yang lebih luas lagi, lebih lengkap lagi, ada storage, ada data mining, terus ada data collection seperti ini tadi, seperti slide sebelumnya tadi, apa ada storage, ada mining, ada processing dan lain-lain ya. Terus kita lanjutkan, a large collection of sensor use to monitor precipitation on a acre of land is likely to be considered wireless sensor network. If in fact all the sensors are wireless, this system may or may not be connected to IoT system. Jadi begini, datanya besar, large collection data yang dikumpulkan sama-sama besar. IoT dan WSN, WSN ini sama-sama mengumpulkan data dan kalau setelah dapat data, kalau IoT langsung terkonek internet, bisa diteruskan ke cloud dan lain-lain. Sementara kalau WSN ada gateway, ada satu device lagi yang di setup untuk komunikasi ke internetnya. Oke. A wireless sensor network ini, a sensor is connection between physical environment to digital world for collecting and finding the real word information and convert them into digital form or signal form to process, store and perform. Sensor can be integrated with the device, machine, and environment for various benefit. Sensor are manufactured and developed by advancements of new technology such as PLSC, BLSE, BLSI, very large scale integration, MEM, micro electromechanical system, ini kepanjangannya, and wireless communication. Jadi terintegrasi sudah WSN ini, sudah terintegrasi dan apa mempunyai storage, mempunyai processing. Sensor and microcontroller IT ini low power and expensive miniature device. Jadi sensornya dalam skala kecil, 1 mili kali 1 mili.
Seperti yang saya tunjukkan minggu lalu di foto itu ada seujung jari saja, ya kan itu ya. Seujung jari telunjuk saja, 1 mili kali 1 mili. Sangat kecil size-nya dan bisa mengolah data, menyimpan data, memproses data. Nanti setelah di deployment, disebarkan, nanti datanya dapat dikumpulkan. Sensor are used in application of numerous areas such as structural monitoring. Kalau struktural ini di bangunan biasa di gedung bangunan. Forecasting of environmental pollution and flooding. Kalau struktur di gedung, di jembatan, di jalan kan gitu ya. Biasanya gedung dan jembatan itu struktur kan gitu ya. Terus forecasting environment pollutant. Kalau polusi lingkungan, polusi udara misalnya kan gitu ya. Kita bisa melakukan prediction atau forecasting. Kita dapat 1 tahun terakhir 2025. Kita bisa forecast dari data 2025 itu seberapa besar 2026 ini akan terjadi polusi lingkungan berdasarkan data-data yang kita sudah kumpulkan. Weather monitoring, precision agriculture, weather cuaca ya, monitoring untuk cuaca, precision agriculture, active volcano monitoring. Kita kan banyak gunung berapi di Indonesia ini yang secara aktif memonitor volcano monitoring ya, sehingga menjadi prediction atau forecasting untuk beberapa tahun ke depan atau kapan diperkirakan data forecasting itu terjadi ya. Eh, oke. Setelah itu Halkers apa ini smart transportation. Kemarin saya sudah tunjukkan contoh juga di transportasi. Di transportasi bagaimana apa eh, dimanfaatkan IoT, teknologi IoT dan WSN ini. Ya, Halker monitoring, underground mining, tracking chemical. Ini banyak beberapa contoh yang pada umumnya pada di sipil yang digunakan. Terus bidang kesehatan dan transportasi. Yang umum digunakan untuk implementasi IoT WSN ini 3 bidang di kesehatan, di infrastruktur atau civil engineering, dan di transportasi. Ya, kita mau naik kereta api pakai kartu dan nggak ada uang cash lagi beli tiketnya, kan itu ya. Sudah menggunakan kartu, itu implementasi. Oh, stay connected with Meta Zoom. Oke. Get a meeting up. Oh, 9 menit lagi akan habis. Saya pakai Zoom yang gratis ini apa? eh jadi dibatasi 40 menit. Tak apa-apa, kita sampai habis saja. Sekitar 9 menit lagi, 2-3 slide lagi. Ini nampak di atasnya time lapse 9:27. Oke. What is sensing? Kemarin kita sudah bahas juga kan sensing. Sensing is a technique to collect the information about the object, process and any event from the surrounding environment and convert them into readable form pada processing. Jadi sensing adalah teknik untuk mengumpulkan data yang kemarin saya sudah bahas juga. Dan uh, what is sensor? An object or device with used to perform the sensing task called sensor. A sensor is a device that measure physical input from its environment and convert it into data that can be interpreted by either or human or machine. Jadi sensor itu ada device yang mengukur physical input atau environment. Contoh saya sebut sensor suhu ya. Dan sensor suhu kita letakkan, kita program dia membaca data itu. Ya, data itu berupa analog karena judul kita wireless sensor network, ada wireless, ada sensor, ada network. Kita singgung sensor, kita singgung jaringan, ada jaringan nirkabel ya. Oke. Most sensor are electronic. Pada umumnya sensor itu elektronik dan the data is convert into electronic data.
but some are more simple, such as glass thermometer, which is present visual data. People use sensor to measure temperature, gauge distance, detect smoke, regulate pressure, and myriad of the others use. Ini contoh beberapa sensor yang bisa Anda lihat secara fisikalnya. Uh, ya kan, saya perbesar. Color sensor. Ini ada color sensor, ada gas sensor, light sensor, ada heartbeat sensor ini untuk detak jantung, ada rain sensor, peer sensor banyak ya, LM35 ini, temperatur sensor banyak, ada flow, water flow sensor, infrared sensor receiver dan lain-lain. Jadi sensor yang digunakan untuk mengkonversikan analog ke digital dan mendapatkan signal digital untuk diproses di microcontroller ya. Bisa Arduino, bisa ISP, Raspberry dan lain-lain. Jadi sensor ini tadi ada eh, berapa sensor kita lihat sini, ada touch sensor, humidity sensor, infrared sensor, transmit, receive, dan soil moisture sensor. Ini untuk bidang pertanian. Mungkin sampai di slide ini saja. Waktu kita tinggal 6 menit lagi. eh, jadi saya simpulkan sensor itu sangat vital, sangat penting perannya untuk mendeteksi lingkungan dan lain. Nanti hasil datanya eh, apa hasil datanya bisa dikirim ke mikrokontroller untuk dianalisa. Oke, tinggal 5 menit. Saya skip eh, file ini dan nanti saya kirim filenya di Classroom ya. Stop sharing. Saya cek dulu siapa yang hadir ini. Ada 57. Oke, Saya screenshot yang hadir. Dinda Puspitasari. Oh, oke. Eh, Sebentar saya screenshot ya. Dinda, Ninda. Oh, Sofiah, Alipka, Muhammad Imam, Husnul Palina. Sebentar saya screenshot ini. Oke, berikutnya ada 3 slide ini. Yang tidak bisa hadir, saya rekam ini, nanti saya share ya, rekaman ini. Oke, sudah saya Nu'amar Rabani, orang sudah selesai kuliah, baru mau join. Silakan, ada pertanyaan 2 menit. Saya sudah screenshot. Eh, saya kasih waktu 2 menit untuk diskusi. 40 menit aja ini apa eh, saya pakai Zoom yang gratis yang eh, tidak subscribe, nggak pakai Google Meet. Jadi dibatasi waktunya tinggal 4 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan. Rido Fatur baru join. Oh, udah selesai kuliah. Rido Fatur. Eh, Nanti absennya setelah Lebaran kita masuk. Kita masuk setelah Lebaran nanti saya kasih absen untuk tenangan. Dan saya sudah screenshot nama-nama yang hadir, ada 59 yang hari ini, nanti di absen. Kalau yang tidak hadir nggak, jangan absen ya. Eh, oke, kita sampai habis saja 3 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, tadi saya jelaskan, sudah saya jelaskan perbedaan antara IoT dan WSN, Wireless Sensor Network, ya, sensor jaringan nirkabel.
IoT. Kalau IoT lebih lengkap lagi, lebih detail yang sudah terintegrasi ke internet. Baru join, Said Fahmi baru join ini. 60 yang hadir. Oke, ini yang terakhir saya screenshot sekali lagi lah. eh yang hadir sekarang saya screenshot ada 3 screen di sini, ada 3 screen. Satu screen lagi, eh, ada 60. Oke, kalau tidak ada ini waktunya sekitar 2 menit lagi saya tutup saja atau kalau ada yang bertanya. Jadi kesimpulannya, eh, nanti kita akan berikan satu contoh lah. Nanti setelah Lebaran sudah di kelas, kita akan berikan beberapa contoh case skenario, di kesehatan kah, di transportasi kah, di pertanian, dan Anda bisa dapat gambaran bagaimana jaringan sensor nirkabel itu terkoneksi dan mengirimkan data untuk berbagi informasi. Dan data apa aja yang dikirimkan. Jadi kita bisa lihat nanti apa kalau ada yang terus juga buat project nanti lah, mini project untuk sensor ini. Ada tugas kelompoknya. Oke, 1 menit lagi. Oke, saya tutup saja ini. Eh, sudah menit terakhir ini, sudah hitungan apa 1 menit 07. Oke ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat Lebaran di minggu depan. Eh, apa yang pulang kampung semoga selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke aware di setelah Lebaran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.